Wonogiri, sebuah kota kecil di ujung tenggara Jawa Tengah. Kota pegunungan seribu pesona. Konon nama Wonogiri, Sunan Girilah yang bernamai. Tatkala mencari tiang masjid pada masa Kesultanan Demak, inilah Wonogiri, berdiri pemerintahan sejak sang bernyowo lari dari negeri Kartosuro dan menetap di Laro tanggal 19 Mei 1741. Wonogiri, sebuah kota kecil di ujung tenggara Jawa Tengah. Kota pegunungan seribu pesona. Konon nama Wonogiri, Sunan Girilah yang bernamai. Tatkala mencari tiang masjid pada masa Kesultanan Demak, inilah Wonogiri, berdiri pemerintahan sejak sang bernyowo lari dari negeri Kartosuro dan menetap di Laro tanggal 19 Mei 1741. Pada awal Mangkunegaran, Wonogiri berupa kawedanan dengan wilayah Keduang, Laroh dan Sembuyan, Puroko serta Honggobayan. Ketika Mangkunegoro pada 19 November 1917 jadilah sebuah kabupaten dengan bupati pertama Tumenggung-Waso Adinan. Dialah ksatria Jawa, berdarah bangsawan Surakarta, lari dari istana karena tak kuasa. Diperlakukan tidak adil oleh Sunan, ulah campur tangan Belanda. Dialah pendiri Temangkungaran, mengawali perjuangan di desa Laro sebagai cikal bakal Kabupaten Wonogiri. Nama kecilnya Raden Mas Said, hidup berbaur dengan kaula alit, terasing dari kemewahan, tidur di kandang kuda bersama para gembala. Mulai berjuang ketika muda belia, dengan kurasan keringat dan berdarah-darah. Hujan dan terik tak membuatnya susah, walau terkepung musuh takkan menyerah. Lebih baik mati berkalang tanah daripada berlutut di kaki penjajah. Semboyannya teru-teru, cici tibeh bukannya janji. Nyata menyatu kaula Gusti, membasmi angkara bumi pertiwi. Di bumi Laro kibarkan panji, harga diri bangsa pribumi. Naik gunung turun gunung dengan semangat melambung, enyahkan penjajah nan adigung. Kecilnya Raden Mas Said, hidup berbaur dengan kaula alit, terasing dari kemewahan, tidur di kandang kuda bersama para gembala. Mulai berjuang ketika muda belia, dengan kurang
kurasan keringat dan berdarah-darah. Hujan dan terik tak membuatnya susah, walau terkepung musuh takkan menyerah. Lebih baik mati berkalang tanah. Mulai kecilnya Raden Mas Said hidup berbaur dengan kaula alit. Terasing dari kemewahan, tidur di kandang kuda bersama para gembala. Mulai berjuang ketika muda belia, dengan kurasan keringat dan berdarah-darah. Hujan dan terik tak membuatnya susah, walau terkepung musuh takkan menyerah. Disinilah Panji Mangkunagaran dikibarkan, sebuah perjuangan satria Jawa atas kesewenang-wenangan penjajah. Bermula dari rasa kecewa, tingkah Belanda jumawa mengelabuhi sang raja, pecah belah keluarga. Rakyat hidup sengsara, perjuangan telah dikibarkan dari tanah Suradiwangsa. Berdirilah sebuah praja, titik pusat perjuangan lawan penindasan Belanda. Mangkunagaran dikibarkan, sebuah perjuangan ksatria Jawa atas kesewenang-wenangan penjajah. Bermula dari rasa kecewa, tingkah Belanda jumawa mengelabuhi sang raja, pecah belah keluarga. Rakyat hidup sengsara, perjuangan telah dikibarkan dari tanah Suradiwangsa. Berdirilah sebuah praja, titik pusat perjuangan lawan penindasan Belanda. Perjuangan telah dikibarkan dari tanah Suradiwangsa. Berdirilah sebuah praja, titik pusat perjuangan lawan penindasan Belanda. Alam luas bergunung-gunung, utara, selatan, barat, dan timur, bagai bumi berpayung jamur. Di bagian selatan, tanah kapur dan tandus, konon jarang ditemui nasi di kota ini. Gaplek pohon santapan utama bila musim kemarau, air pun sulit didapat. Paksa orang-orang berpikir keluar dari masalah berabad. Ladang pun berputar, sebagian orang datang ke kota dengan bekal ilmu dan tekad, mengadu nasib dengan akal sehat. Jadilah penyumbang tanah yang kuat bagi tanah kelahiran dan kabat. Bagian orang terus berkarya
Tak kenal lelah, tanah tandus pun digarapnya dengan hati. Dengan modernisasi, panen padi pun melimpah, kesejahteraan rakyat bertambah. Namun cap kota gaplek tak pernah berubah. Bila musim kemarau, air pun sulit didapat. Paksa orang-orang berpikir keluar dari masalah berabad. Roda pun berputar, sebagian orang datang ke kota dengan bekal ilmu dan tekad, mengadu nasib dengan akal sehat. Bila musim kemarau, air pun sulit didapat. Paksa orang-orang berpikir keluar dari masalah berabad. Roda pun berputar, sebagian orang datang ke kota dengan bekal ilmu dan tekad, mengadu nasib dengan akal sehat. Dengan akal sehat berabad, di tanah kelahiran kerabat. Sebagian orang datang ke kota dengan bekal ilmu dan tekad, mengadu nasib dengan akal sehat. Jadilah penyumbang dana yang kuat bagi tanah kelahiran dan kerabat. Sebagian orang terus berkarya, tak kenal lelah, tanah tandus pun digarapnya dengan hati. Dengan modernisasi, panen padi pun melimpah, kesejahteraan rakyat bertambah. Namun cap kota gaplek tak pernah berubah. Wonogiri berbenah diri, sektor pariwisata menjadi andalan. Indahnya panorama Waduk Gajah Mungkur dengan air seluas 8 hektar. Karamba ikan terapung-apung, jutaan ikan nila tertampung. Gunung Gandul yang memesona berdiri gagah di sebelah barat. Dari atasnya kita saksikan indahnya alam Wonogiri. Air terjun Sten Girimanik yang perawan, alam pegunungan sejuk menawan, dan agrobisnis aneka ragam. Museum Kars penuh daya tarik sebagai wahana ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan puluhan goa alam penuh misteri. Di batas samudra alam pantai membentang, Pantai Nampu, Pantai Waru, Pantai Sembukan, Pantai Klotok, Pantai Lojok, andalan wisata Wonogiri. Air terjun Sten Girimanik yang perawan, alam pegunungan sejuk menawan, dan agrobisnis aneka ragam. Museum Kars penuh daya tarik sebagai wahana ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan puluhan goa alam penuh misteri. Di batas samudra alam pantai membentang, Pantai Nampu, Pantai Waru, Pantai Sembukan, Pantai Klotok, Pantai Lojok, andalan wisata Wonogiri. Wisata ini sering disebut
Sendang asri Watu Gajah Mungkur, wisata tirta luas Pasamudra. Ada panggung hiburan, ada taman satwa, mainan anak-anak tak ketinggalan. Di atasnya ada landasan gantole sebagai olahraga event dunia. Jangan lupa wisata kuliner, sajian istimewa nila bakar, ikan segar petani Karamba, serta nelayan tradisional. Sambil nikmati luasnya air Waru dan ratusan karamba terapung. Objek wisata ini sering disebut Sendang asli Watu Gajah Mungkur, wisata tirta luas Pasamudra. Ada panggung hiburan, ada taman satwa, mainan anak-anak tak ketinggalan. Di atasnya ada landasan gantole sebagai olahraga event dunia. Jangan lupa wisata kuliner, sajian istimewa nila bakar, ikan segar petani Karamba, serta nelayan tradisional. Sambil nikmati luasnya air Wadu dan ratusan karamba terapung, dan ratusan karamba terapung. Sampai kapankah di Pulau Jawa, air mengalir diam jumawa, membelah gunung, desa dan kota. Dari bagian timur Jawa Tengah hingga Jawa Timur, bermuara di ujung Galuh. Bengawan Solo tersohor namanya hingga mancanegara konon kabarnya. Sarananya Galuh utama, dari Surakarta hingga Selat Madura. Bengawan Solo bermula dari Wonogiri, di kaki pegunungan seribu, karang tengah yang bisu. Dari bagian timur Jawa Tengah hingga Jawa Tengah hingga Jawa Timur, bermuara di ujung Galuh. Galuh Bengawan Solo tersohor namanya hingga mancanegara konon kabarnya. Sarananya Galuh utama, dari Surakarta hingga Selat Madura. Bengawan Solo bermula dari Wonogiri, di kaki pegunungan seribu, karang tengah yang bisu. Karang tengah yang bisu.
selatan kaki gunung Lawu. Terbitlah bening mata air, turun berliku-liku, membelas Logo Himo, Jatiroto, Sidoarjo, Muntoro Nadi hingga Wonogiri. Sungai penyumbang air terbesar pada Waduk Gajah Mungkuku. Sayangnya penuh dengan lumpur, akibat ulah manusia yang ngawur. Sungai kedua, bila hujan tiba air meluap, bila kemarau meranggas air sungai tiada bekas. Entah ini salah siapa, mudah-mudahan kesadaran tiba. Selamatkan Waduk Gajah Mungkur dari endapan lumpur sungai kedua. Demi anak cucu kita. Sungai penyumbang air terbesar pada Waduk Gajah Mungkuku. Sayangnya penuh dengan lumpur, akibat ulah manusia yang ngawur. Sungai kedua, bila hujan tiba air meluap, bila kemarau meranggas air sungai tiada bekas. Entah ini salah siapa, mudah-mudahan kesadaran tiba. Selamatkan Waduk Gajah Mungkur dari endapan lumpur sungai kedua. Demi anak cucu kita. Sungai Tirtomo yang mengalun menyatu di Waduk Gajah Mungkur. Sungai Temu, Sungai Bengawan Solo, Sungai Alang, Sungai Wiyantoro, dan sungai-sungai kecil lainnya melintas Batu Warno dan Tirtomoyo. Sungai terus mengalir di antara pegunungan, bebatuan serta pasir. Sungai Urat Nadi, padi para petani serta penambang pasir demi sesuap nasi. Yang mengalir menyatu di Waduk Gajah Mungkur bersama Sungai Temo, Sungai Bengawan Solo Hulu, Sungai Alang, Sungai Wiyantoro, dan sungai-sungai kecil lainnya melintas Batu Warno dan Tirtomoyo. Sungai terus mengalir di antara pegunungan, bebatuan serta pasir. Sungai Urat Nadi bagi para petani serta penambang pasir demi sesuap nasi. Di sini sejarah mencatat 60.000 relawan tinggalkan tanah kelahirannya demi sebuah waduk raksasa. Waduk
Gajah Mungkur tenggelamkan 51 desa dengan genangan air 88 hektar, menjadi andalan tujuan wisata. Monumen Bedol Desa mematung di pelataran sawah, seolah mengabarkan jiwa 60.000 relawan. Kini hidupnya sejahtera di tanah seberang sana. Monumen Bedol Desa. Jadi ikatan batin bahwa 60.000 jiwa rela demi terwujudnya kesejahteraan bersama.